Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini adalah survei DCI atau Digital Civility Index 2020 yang dilakukan oleh Microsoft, dan ini bukan survei yang hanya sekali-sekali aja tapi setiap tahun ada, menunjukkan bahwa Indonesia ini paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Netizennya ya, netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara, bisa kita sebut tidak ramah ataupun barbar juga. Banyak yang kecewa dan marah dengan survei Microsoft ini. Bahkan sampai Instagramnya Microsoft itu diserang oleh netizen Indonesia karena merasa tidak terima dengan title ini ataupun dengan hasil surveinya. Padahal kalau survei itu berupa data, artinya berupa sampel, berupa riset secara ilmiah, bukan pendapat, bukan opini, bukan statement, tapi ya benar-benar berupa data. Artinya ya based on data gitu. Kita nggak bisa ngomong ini tidak bisa begitu karena sampel dari berapa puluh ribu orang termasuk Indonesia itu menyatakan hal demikian ya. Dan kayaknya sudah hampir setahun gue tidak membahas tentang kelakuan netizen Indonesia di channel gue. Terakhir tuh kayaknya tahun lalu tentang ada pembulian ke orang luar, yaitu tiktoker Filipina Rimar Martin dan juga artis Korea Selatan yang bermain di The World of Marriage Han So-hee, karena perannya yang sangat luar biasa sampai dibully sama netizen Indonesia. Kali ini ada lagi dua orang luar yang mau gue angkat di sini yang mungkin bisa membuktikan hasil survei ini ya. Yang pertama ada di bulan lalu itu kasusnya Dayana. Gue bahkan sampai tahu Dayana itu siapa, yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa gitu. Dan juga Dewa Kipas yang masih hot-hotnya ini mau gue bahas di sini. Jadi yang nonton video ini gue anggap sudah tahu ceritanya, artinya sudah tahu keadaannya seperti apa dan apa yang terjadi. Jadi gue nggak mau cerita secara detail, pengen mengutarakan kenapa bisa sampai seperti ini. Apakah ini terbukti kita itu benar-benar barbar di sosial media, di dunia digital gitu. Jadi Dayana ini kan sebenarnya dia terkenal karena YouTuber Indonesia, Vicky Naki, dan juga dinaikkan oleh netizen kita sampai dia dapat 2 juta subscriber, 2 juta followers di Instagram, dan sampai ada gerakan unfollow Dayana karena kecewa dengan ekspektasi mereka sendiri ya, dan kelakuan Dayana itu sendiri gitu. Jadi ya yang mengviralkan sampai dia terkenal tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya, cuma nongol di kontennya Vicky dan dia dapat semua ke privilege-an itu gitu, dapat follower, mungkin dapat endorsan juga, dapat segala macam. Itu yang bikin siapa? Yang bikin adalah netizen Indonesia. Dan apa ya? Dan ketika ada kasus terjadi, ketika ada clash dengan dia bikin komen segala macam atau dia ngomong sesuatu yang gak enak tentang orang Indonesia, ya akhirnya ada kita marah karena itu gitu. Padahal cuman ya itu sebuah konten gitu kan. Ya akhirnya menurunkan ya mereka sendiri karena ya dari kehaluan, dari pengen apa Vicky sama Dayana nikah segala macam atau ketemuan di Kazakhstan atau dia datang ke Indonesia ya, karena harapan ekspektasi tinggi itu akhirnya kita menjadi barbar karena sesuatu yang tidak kita ekspektasi sebelumnya gitu. Lalu yang kedua yang lagi rame-ramenya adalah Dewa Kipas. Padahal kalau menurut kacamata gue ya, yaitu ya Dewa Kipasnya ya cheat karena based on data, based on statistik yang tidak bisa berbohong gitu. Dia mengalahkan Gotham Chess, dan anaknya Pak Dadang itu ya Dewa Kipas itu, Ali itu bilang katanya Gotham Chess nyuruh akunnya Dewa Kipas untuk diblokir. Padahal ya kalau nge-report doang sih nggak bisa diblokir ya. Sepengetahuan gue ketika gue nonton podcast itu, yang bisa bikin sebuah akun di chess.com itu terblokir itu karena dia terbukti cheat, dari ada sistem anti cheatnya di situ. Karena dilihat dari kayak 22 atau 27 pertandingan terakhir itu akurasinya tinggi sekali ya, 98%, 97%, bahkan grandmaster yang beneran aja itu tidak setinggi itu. Kayak nomor 1 pemain catur Indonesia sekarang Susanto, GM grandmaster kita itu ya rata-rata ya 93%, 92%, dan itu grandmaster gitu loh. Waktu di podcastnya Deddy, gue juga kayak Deddy Corbuzier itu kayak terus menekankan kayak ya mungkin aja kan yang tidak terhitung oleh record gitu, ada pendekar turun gunung bener-bener jago segala macam. Ya udah akhirnya kan dibuktikan
Baru live kemarin kan akhirnya ngelawan pemain chess atau catur beneran, yaitu GM Iran itu kan, game Iran Sukandar. Dan terbukti kalah 3-0 dengan blunder yang luar biasa, dengan akurasinya sangat rendah kalau dibandingkan dengan online chess-nya di chess.com. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa ya curang gitu. Bukan kita yang ngomong, tapi data yang ngomong. Bukan gue yang ngomong, tapi ya sesuai statistik, sesuai dengan bukti yang ada. Dan akhirnya setelah itu fansnya Paredang ini banyak yang ya akhirnya bukan fans, yang mungkin fansnya tetap ngebelain dia gitu. Tapi orang-orang yang sebelumnya nggak komentar ya kayak ngetawain aja gitu. Ya lu ngapain sampai bikin death threat atau ancaman kematian ke Gotham Chess itu, ke Levy itu, sampai pacarnya diancam buat dibunuh segala macam. Dan itu datangnya dari netizen Indonesia karena sudah fanatisme ingin ngedukung Dewa Kipas gitu, bisa ngalahin International Master dunia, karena ya si Levy ini beneran punya title di dunia catur gitu. Ya nggak habis pikirnya di situ. Jadi apa ya, kita itu terlalu punya semangat yang berlebihan dalam hal seperti ini. Artinya fanatisme, artinya ikut-ikutan orang, FOMO segala macam, dan penyampaiannya itu sangat-sangat dalam tanda kutip sadis gitu. Nggak peduli, bahkan mungkin orang yang nggak tahu catur gitu ya, peraturan seperti apa, karena catur itu ya ilmu gitu. Kenapa ada sekolah catur, kenapa ada tingkatan-tingkatan, ya bener-bener ada ilmunya, nggak cuman yang hoki-hokian menang gitu ya. Ya memang ada logika yang dimainkan di situ. Kalau kalian mau nonton filmnya, ada The Queen of Gambit di Netflix, itu bagus banget. Dan itu sebenarnya yang membuat awareness di masyarakat itu, walaupun semuanya nggak bisa akses Netflix ya, itu sebenarnya yang harus dibuat gitu. Kalau sekarang memang awareness kepada catur jadi tinggi memang, tapi dengan cara yang seperti ini ya, mungkin ini works di Indonesia, memang harus seperti ini kalau orang-orang atau masyarakat tahu gitu. Tapi tetap aja bukan cara yang baik dan benar sebenarnya gitu kan. Dan apa ya, kalau gue mau ngelihat dari perspektif gue ya, background gue kan bisnis, ini itu bisa dianggap sebagai kayak model bisnis, kayak bisnis model gitu, karena mendatangkan profit, mendatangkan income, mendatangkan iya kayak bentuk bisnis aja. Kalau kemarin kalian nonton, atau kalian bisa nonton juga siaran ulangnya gitu, karena diposting di channelnya Deddy Corbuzier, 1,2 juta atau bahkan lebih yang nonton secara live, itu mungkin rekor di Indonesia ya. Pertandingan catur seperti itu, ada sponsornya, ada hadiahnya, artinya kan itu berupa sebuah bisnis model. Tokopedia ada di situ, dan dia mengiklankan kayak alat-alat catur atau alat hobi olahraga itu cashback 300.000 seperti itulah. Itu kan artinya menjadi sebuah bisnis. Dan selama gue belajar marketing, itu tidak ada metode yang seperti ini, yang berawal dari kebrutalan netizen. Ya kalau word of mouth marketing memang ada, kayak dari mulut ke mulut segala macam, itu traditional marketing gitu kan. Tapi di dunia digital yang muncul dari sebuah keviralan itu memang ada, tapi apa ya, kayak viralnya itu kan karena kita ngebully, karena kita kan menyerang sebuah akun gitu ya. Dalam hal ini Gotham Chess itu kan segala macam. Ini itu sangat bekerja sistem marketing seperti ini itu di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin nggak seperti ini gitu, nggak bisa, nggak ada yang netizennya mungkin sekompak dalam tanda kutip sampai bisa bikin bisnis baru gitu. Selama gue belajar marketing itu nggak ada yang seperti ini. Tapi memang dari segi value itu journey-nya atau perjalanannya itu buruk banget, karena berawal dari bulian, berawal dari kita nyerang sebuah akun gitu kan segala macam, akhirnya menjadi viral, menjadi cerita. Ya ini menjadi contoh yang mungkin aja ke depannya bakal ada cerita-cerita Dewa Kipas yang berikutnya ya, mungkin bukan dari catur atau mungkin dari cabang-cabang yang lain kayak gitu. Memang orang kita ini sering ribut, seneng gitu sama keributan, seneng sama drama, seneng sama hal-hal yang seperti ini. Makanya bukannya tidak mungkin yang begini itu bisa jadi bisnis nanti mungkin bentuk iklan. Kan kita udah sering lihat kan, iklan itu udah bukan lagi marketingkan, menjual produk knowledge dari produk tersebut, tapi dari drama, dari orang berantem ternyata tahu-taunya dia promosi Shopee gitu kan, dari drama berantem di tag segala macam, tahu-taunya promosi Lazada atau segala macam.
Dari seperti itu udah kelihatan bentuknya dari sekarang. Jadi nanti ke depannya ya marketing di Indonesia akan seperti itu. Kalau nggak gitu nggak laku. Karena masyarakatnya pengen yang seperti itu. Marketnya mau yang seperti itu. Nah ini nggak tahu nih bahaya atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya ya terbukti ya netizen kita itu memang seperti itu. Entah dulu dibilangnya kita ini dermawan, kita ini negara atau masyarakat yang paling sering menyumbang, paling sering volunteer, bekerja tanpa dibayar pun mau. Tapi ada bukti seperti ini lagi, netizen kita sangat-sangat tidak sopan. Se-Asia Tenggara, mungkin Asia juga atau bahkan sedunia mungkin ya. Ya, dan uniknya yang gue lihat responnya itu banyak yang bangga. Selain ada yang malu, ada yang marah, tapi ada juga yang bangga. Dan ini gue temukan banyak sekali di Instagram. Jadi nggak ngerti apakah mereka benar-benar senang dianggap kita ini barbar, the power of netizen plus 62, kayak gitu. Jadi ya bener-bener kalau dari gue sih ngeliatnya takjub ya kayak gini tuh. Gue sih jujur aja malu gitu. Tapi kalau memang banyak yang bangga ya kalian tim bangga atau tim malu silakan tulis komentar di kolom komentar nanti ya. Mungkin kalau teman-teman punya background lain kayak dari psikologi, dari komunikasi, dari hukum atau dari apa, gue itu di luar dari kemampuan gue cuman ngerti dari segi marketing atau dari segi bisnis kayak gitu. Dan ada dua quotes yang mau gue ambil dari stand up comedy-nya Raditya Dika di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi stand up itu 1 jam lebih, tapi ada dua quotes yang menurut gue menarik. Kita itu sering membela sesuatu yang tidak perlu kita bela, ya. Kayak tokoh atau idola kita itu kita pengen banget belain dia, padahal mungkin orang itu juga nggak butuh dibela, ya kan? Mungkin Vicky Naki ini nggak butuh dibela sampai segitunya gitu. Dia bisa tetap bikin konten yang lain, mungkin sama cewek Thailand, sama cewek manapun. Tapi kita itu terlalu ingin membela itu. Di kasusnya Dewa Kipas atau siapapun ya, yang ini yang dibela itu, kita itu terlalu baik untuk membela itu loh. Itu loh. Bahkan mungkin orangnya mungkin nggak butuh dibela. Artinya menjadi ya viral seperti ini ujung-ujungnya. Yang kedua quotes-nya adalah kita itu terlalu sering ikut campur urusan orang. Ini orang Indonesia banget nih, terlalu sering ikut campur. Ya, sedangkan untuk orang-orang kayak Raditya Dika atau orang kayak gue atau yang orang-orang masa bodoh lainnya gitu ya, ya gue nggak mau tahu urusan lu juga nggak usah tahu urusan gue. Tapi itu minoritas kalau di sini. Mayoritas orang itu pengen tahu urusan orang segala macem. Jadi ya akhirnya timbul seperti ini, drama-drama, timbul segala macem gitu ya. Dan ini menarik. Jadi intinya gue pengen share aja unek-unek gue soal ini. Kalau gue mau bahas lebih lanjut lagi ada soal BWF. Tapi kalau menurut gue kalau All England itu memang kesalahan dari pihak mereka sih. Karena kita dirugikan banget gitu ya. Kan tapi sampai akunnya BWF itu kan diserang kayak puluhan, ratusan ribu komentar segala macem. Itu ya menurut gue ya udahlah. Itu memang salahnya dari sana karena kita juga nggak terima. Harusnya ya kita negatif semua atletnya tapi ternyata didiskualifikasi. Jadi dari peristiwa Dewa Kipas kemarin siapa yang untung? Mereka semua untung. GM Iren Sukandar dapat 200 juta, Pak Dadang Subur dapat 100 juta, mungkin bagi dua sama anaknya. Deddy Corbuzier apalagi dapat yang nggak bisa diukur, itu sebuah sponsorship, sebuah konten, sebuah exposure. Dia mungkin dapat lebih dari 300 juta gitu kan. Komentator ada Chelsea dapat banyak sekali tambahan follower, mungkin sudah jadi selebgram nanti, jadi selebgram catur gitu. Ya rugi siapa? Mungkin Gotham Chess yang rugi karena dia diancam segala macam, dia sampai ngeblok Indonesia dari channel YouTube dia. Tapi mungkin dia nggak peduli juga, mungkin setelah ini udah dibuka gitu kan. Tapi mungkin ya tetap aja ada rasa nih orang Indonesia begini amat ke gua gitu ya. Kalau kita mungkin ya itu hiburan gitu ya. Nggak ngerti juga gue apakah kalian terhibur dengan hal-hal seperti itu. Kalau gue sih pengen gue analisa yang kayak gini-gini, makanya gue bikin video kayak gini. Jadi itu dia, kalau kalian punya cerita atau kalian pengen menanggapi silahkan komen aja di bawah. Dan gue juga pengen tahu kalian ini tim malu atau tim bangga dengan Indonesia punya titel, netizen Indonesia punya titel paling tidak sopan atau terbarbar se-Asia Tenggara atau mungkin bahkan dunia. Jadi silakan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Dadah.